Welcome back, sudah lama tidak berjumpa dan kembali lagi di program yang bernama Walk Out. Yeay. Kita udah sempet hiatus ya, kayak hiatus ya kalau Iya, di K-pop itu kita ya. udah capek lah sama pemilu-pemilu ini Iya, gitu kayak kan. kita udah merasa terhianati lah. Iya, kita Apalagi udah- kamu sih kita- sebenarnya. Lu 16% lu lebih parah ya sih 16% jadi main gitu-gitu kan. Kita lah tim-tim yang kalah jadi malas bikin walk out lagi kan. Ya udah nggak usah kita yang walk out. Tapi kita ada harapan kembali karena ada pilkada nih ya. Ada pilkada, jadi ada bahasan lagi. Ada ya? bahasan lagi. Ada harapan. Kamu masih ada harapan emang nggak? Enggak, gua nggak ngomongin soal Enggak siapa-siapa persen. Saya udah move on. Move on. Nah, kembali lagi bersama gua Sukron Jamal dan Aku Usi. dan kali ini kita sudah ada guest star. Iya, Narasumber ada 3 ya? kita ada 3 dan kita akan menanyakan kepada mereka seputar siapa yang apa sih judulnya? Siapa sih? Nih, aku sambil nyontek juga. Siapa nih. sih Siapa kandidat? potensial untuk Pilkada Jakarta 2024? Ya, betul. Kenalin dulu satu-satu sih. Ya ini jarang-jarang sih ada perempuan yang jadi narasumber kan. Oh, aku gitu nggak ya? aku nggak tahu kenapa tapi Kita cowok semua boys isinya club kan. banget kita. Emang sengaja. Kita highly smell Iya, and jadi kayak aku dipertahankan di kelakar tuh cuma untuk biar cewek doang. iya, biar nggak dimarahin SJW aja. Heeh. Oke, di sebelah kanan udah ada Kak Georgiana Agustin, peneliti kebijakan publik. Halo Kak Usi Kak. Panggilannya di Kak Oji. ya Kak Oji ya, panggilannya Kak Oji Oji. biar lebih akrab lah ya. Iya, Kak Oji. Oji. Nah di sebelah kanan Oji. kita udah pernah undang ya sebenarnya Kak ya. Iya, Kayak this is not makanya the first time kita undang dia. langsung aja ke yang sebelahnya dulu. Jadi ya tahu sendirilah dia siapa. Nah sebelah kanan udah ada Kak Fauzan Irfan, politisi muda Partai Golkar. Terakhir kita ngundang lagi nyalek ya, lagi nyalek. Sekarang Sekarang lagi menyusun strategi pilkada. dia tadi di depan gitu gimana percalekan. Terus Runner up, wih bangga banget. Runner up bangga bener. Tapi ada bagus tuh, lah. terakhir kalau nggak salah kutipan dari Kak Fauzan tuh kayak kita udah siapin tim di lapangan. Jadi tim lapangan yang jalan kita ya ngatur strategi aja. Kita nyiram aja katanya. Enggak ya? Oke. Boleh kalau mau dipakai mic-nya nggak apa-apa ya. Tapi satu lagi tanggung lah. Satu lagi udah ada Mas Muhammad Huda, Mas Huda, Ketua Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu. Halo Mas. Oh, Mas sudah. Huda. Nah, boleh diambil mic-nya mungkin ya biar ada suara-suara ini kita tes-tes. Halo. Nah, Ya. Nah, top. Jadi kita bahasnya tentang pilkada sih ini Kak dan Mas ya. Kak juga jadi Kak Huda, Kak Fauzan, Kak Kak Oji. Oji ya. Nah, pertanyaan pertama tuh sebelum kita masuk tentang Pilkada DKI Jakarta, aku sebenarnya pengen nanya dulu sih, Kak Syukron. Dari selama Jakarta ini terbentuk, kira-kira siapa sih gubernur yang paling disukain? Apakah mungkin Ali Sadikin karena melegalisasi judi gitu kan? Oh iya gua sih iya. Ha-ha. Oh kamu itu ya? Oh, Aku pikir Anies. Mungkin enggak. Enggak ya? Jadi ancol, jadi maju kan katanya di ranah judi. Oke, kalau dari Kak Oji dulu deh, kira-kira siapa? Siapa ya? Jadi kalau aku tuh semenjak dari Ahok itu kan udah Oke. pindah ke Semarang. Jadi nggak begitu Ngikutin lagi semenjak dari Ahok, tapi masih dengar-dengar Ahok gitu waktu itu. Cuman kalau dari pembangunan yang aku rasain gitu ya, selama aku pulang kampung gitu istilahnya kan emang aku tinggal di Jakarta, domisili kampungnya Jakarta. emang Jakarta? Kampungnya emang orang Jakarta. emang Foke dong, foke. Not necessarily nice juga pada saat itu, to be honest. Jadi aku lebih senang Bang Yos. Anies waktu itu. Oh iya. Lo pas bilang Anies langsung diam, kamu langsung oh iya, setuju. Keren. Anies berarti? Walaupun waktu itu nggak nyoblos dia ya. Cuman ternyata banyak perubahan yang aku rasain yang memang jadi bikin lebih macet sih. Kebetulan ya di jalur antara depan Pasar Senen itu Oke. karena kan trotoar digedein. Cuman biar aja lah, dihukum aja lah nih orang-orang yang pada naik mobil tapi isinya cuma satu orang. Jadi Kak, juga aku keluar mikir- dulu ya. Jadi aku juga Jadi- pikir kayak ya biar aja syukurin tahu rasa gitu. Ada Setuju lah berarti diadain lagi 3 in 1 ya. Biar nggak sendirian biar ada di yang mobil. gendong bayi di pinggiran ya. Ya, joki-joki 3 in 1. Iya. Udah ngerasain belum? Tapi kita terlalu tua nih kalau gitu. Tahu nggak sih? Kalau kan zaman gage nih, ini mau zaman 3 in 1. Kebetulan dulu di rumah orang banyak ya, jadi kayak nggak Oh, iya. perlu gitu. Iya, iya. Tinggal dijajanin aja apa, nanti aku ikut gitu. Oh, Udah, iya, fine, iya. gitu.
Iya ya. Soalnya biar lumayan sendiri. waktu itu penghasilan aku Kak, jadi Tapi jadi joki 3 in 1. itu kan dihilangin pas lagi zamannya siapa? Bukan. Bukan Bukan Anies. Bukan Ahok. bukan Ahok. Ahok ya? Ahok, Udah Ahok. Ahok ya? Bukan Jokowi ya? Bukan. Bukan Ahok. Oh, Jokowi kayaknya, Jokowi. Jokowi ya? Jokowi. Ahok lagi jadi gubernur. Karena dia waktu itu marah-marah gini, itu nggak tahu kan Oh. bayi-bayi pada dijualin, dijadiin joki. Aku Tapi ingat kayaknya banget pas dia Jokowi yang marah-marah, Ahok kan emang tugasnya gitu kan? Iya, Yang iya, lempri- iya. Jokowi kan yang ini, kayak nah. kalau gitu. Yang Iya, iya. ngubah peraturan Makanya jadi Jokowi. presiden Jokowi kan? Oke, betul. Jadi attacker ya. Pada Karena- saat itu aku ingat itu sih antara Ahok atau Jokowi. Oke, berarti Ya. Anies ya? Iya, so far sih Anies sih. So far Anies, oke. Not enggak juga. Loh, Ini nih yang aku begini-gini bilang nih, tadi, emang nih. Aku bilang tadi aku nggak nyoblos dia. Emang, bahkan. yang Aku nggak gini-gini nih. nyoblos Dia bahkan. Ini yang buzzer-buzzer yang Iya, kalau kayak- kritik pemerintah sekarang anak abah ya gitu. Padahal Ya emang iya Gue- juga sih. Iya sih, tapi Aku bahkan Tapi nggak kan- nyoblos Anies gitu loh pada saat itu. Malah tadinya eh, pakai mic aja Mas kalau itu biar kedengeran. Yang kemarin Heeh. kalau kemarin kan nggak nyoblos sih, yang waktu lalu nggak nyoblos Pak Anies. Nah, yang kemarin pilpres itu nyoblos siapa? Langsung gitu. nggak nyoblos siapa-siapa. Itu masalahnya, nggak nyoblos siapa-siapa. Aku tim Oh. jari 4 itulah. Pokoknya Oh, iya, tim jari 4. Jadi 4 harusnya Nih, antara 1 sama 3 loh. Iya ya, Beda ini orang. Ganjar 16% low bet kan? Low bet. nyoblos kotak yang keempat. Oh. Itu Oh, maksudnya. ya, gitu. siap. Jadi salah instruksi waktu itu. Salah Kirain instruksi empat ya. itu maksudnya nyoblos yang keempat. Oh. Gitu. Jadi offside pada saat Nih. itu. Iya. Oke. Lanjut Kak Fauzan. Kalau kamu siapa nih? Zamannya gubernur siapa? Cek, Nah, kalau gua sih jadi pertama nyoblos itu kan zamannya Jokowi ya, 2012 tuh. Ya. Waktu Pak Oh. Jokowi sama 2012 Ada nih ya. ya, Fauzi 2013 ya. mm, 2012 kan? 12. 12 itu pertama kali nyoblos gubernur Jakarta lah kira-kira gitu ya. Dan pas saat itu juga memang ngeh bahwa kita perlu mengetahui siapa sosok gubernur Jakarta begitu. Enggak bener kok kamu ketawa sih Kak. nggak apa-apa. Terusin aja dulu. Lanjut. Jadi terima kasih Bang Sukron, belum selesai udah terima kasih duluan. Jadi saat itu mulai ngeh gitu bahwa keterlibatan kita dalam politik, dalam memilih seorang gubernur itu mulai muncul. Ya, jadi gubernur-gubernur sebelumnya tuh nggak tahu sebenarnya tuh apa kerjaannya, apa program dan seterusnya. Baru ngeh itu memang sejak zaman Jokowi sampai sekarang Anies lah, Jadi lu mengkritik zaman sampai Heru lah Pak sekarang. Sutioso gitu ya. Bukan mengkritik, Iya, ya karena mengkritik nggak Ali ngeh aja, Sadikin. gitu loh. Walaupun kita kan memang anak Jakarta asli ya, tapi nggak ngeh lah kira-kira gitu. Karena zaman SMA itu boro-boro mikirin politik, kita mau mikirnya percintaan, hobi dan seterusnya lah. Jadi bahasa Mikirin sendiri kan tapi. Enggak, berdua. jadi nggak ngerti lah kira-kira gitu kan. Jahat ya saya, maaf. Nah, sejak zaman Jokowi dan sampai PJ Gubernur Heru ini ya semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Makanya kalau dibilang siapa yang paling bagus, ya gua kalau nyebut salah satu nama khawatir pretensi berbeda tafsirnya gitu loh. Repot banget dah, Ya kan? repot. Ini nggak sebut aja kali. Bahasa politisi. Iya makanya muter-muter. Anak muda nggak berani ngambil ini nih. Makanya muter-muter nggak ngejawab Ya, itu. tentu Justru kalau anak zaman muda Jokowi memang itu ada perbedaan yang sangat drastis ya. Dalam artian seorang gubernur yang dulu zaman Fauzi Bowo itu elitis ya kan, egaliter. Bukan egaliter, elitis, kemudian apa? Nah itulah, dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Ini yang biasa-biasa aja bahasanya. Sejak zaman Jokowi itu berbeda, benar. Oke. Zaman Ahok berbeda lagi, Anies berbeda lagi. Anies yang paling kerasa dan paling gua senang itu memang buat stadion itu aja. Yes. Itu aja. Formula E? Enggak juga. Apa tuh? Yang gue inget dari Anies itu dan yang paling berkesan sebagai penggemar The Jackmania Persija itu stadion itu aja. Selebihnya gua nggak ngerti juga apa yang Anies kerja di Jakarta. Stadion kan nggak dipakai juga sama Jackmania sama Persija. Ya nanti gubernur baru dipakai lah. Juara kali kalau juara iya pas zaman Pak Anies kan Zaman Pak juara. Anies Persija juara 2018. Iya. Stadion. Nah paling itu aja yang Hmm. kemudian diingat dari kepemimpinan Anies ya. Selebihnya nggak terlalu inget ya. Karena nggak dibolehin sama partai. Jangan ingat-ingat Mas, ya.
Cuma mungkin advantage-nya Anies pada saat itu dia 5 tahun lah ya hitungannya. Kalau Ahok sama Jokowi kan kepotong ya kan kepotong, yang satu kepotong Pilpres, yang satu kepotong Monas ya. Ya Ya. Monash University Iya. gitu ya. Jadi pada saat itu ya akhirnya makanya aku jadinya Anies, kenapa? Karena dia setidaknya full gitu kan. Oh. Full term. Mungkin kalau pada saat itu Ahok atau Jokowi itu full term, maybe aku akan memberikan jawaban yang berbeda gitu. Cuman ya itu tadi sayangnya kepotong-potong itu sih. Iya, benar-benar juga. Iya itu Kalau- oke sih. Kalau dari Mas Huda, Kak Huda, Kalau perspektif saya sebagai warga DKI Jakarta, terutama yang mendampingi warga kaum miskin kota itu, yang kami rasakan pertama memang apa yang dikatakan oleh para sumber sebelumnya, bahwa adanya perbedaan di Jakarta itu ketika pergantian kepemimpinan masa dari Pak Fauzi Bowo kemudian ke Jokowi. Kenapa saya katakan begitu? Yang pertama, terutama di warga yang kami dampingi yang dulunya tidak diakui oleh pemerintah DKI Jakarta pada zamannya Fauzi Bowo, kemudian Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian di warga yang kami dampingi itu mendapatkan kartu identitas KTP kartu identitas penduduk, yang bahwa selama berpuluh-puluh tahun hidup di Tanah Merah, terutama di warga Tanah Merah dan lain-lainnya itu nggak punya KTP DKI Jakarta, sehingga kesulitan untuk merasakan pendidikan, kemudian kesehatan dan lain sebagainya, layanan sosial tidak. Kemudian ketika Pak Jokowi jadi, kami diberikan KTP itu sehingga warga bisa sekolah, kemudian mencari pekerjaan dan istilahnya kalau ngurus kesehatan. Artinya ada yang jaminan kesehatan yang dari DKI Jakarta. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika zamannya Ahok, terus terang ini justru malah kami resisten kepada penerusnya Pak Jokowi, karena tidak istilahnya antitesanya Jokowi justru Ahok. Oke. Banyak kebijakan-kebijakan yang anti rakyat kecil, terutama di dalam hal persoalan pemukiman ya. Banyak penggusuran wilayah-wilayah kampung-kampung yang selama ini justru kampung-kampung yang ada di Jakarta itu yang rawan tergusur. Itulah perlawanan warga Jakarta pada saat itu kepada Ahok. Di luar yang tadi kejadian tragedi yang katanya Monas dan lain sebagainya. Sebenarnya itu yang kami lawan waktu itu. Nah, yang terakhir zamannya Pak Anies, kebetulan juga kami merasakan hal itu dalam kebijakan-kebijakan Pak Anies. Ada 21 kampung yang sudah ditata betul oleh Pak Anies Baswedan pada saat Gubernur DKI Jakarta. Sebelum-sebelumnya belum ada pembangunan yang dirasakan oleh warga DKI Jakarta yang berada di kampung pinggiran. Ada 21 kampung prioritas pada saat itu. Kemudian ada yang namanya air bersih. Kemudian Iya, air bersih itu juga penataan susah jalan. ya di sana kan. Penataan jalan kampung itu diperbaiki oleh Pak Anies Baswedan pada saat itu. Ada 21 kampung yang selama ini terpinggirkan oleh DKI Jakarta, pemerintah DKI Jakarta zamannya bertahun-tahun berganti gubernur itu tidak tersentuh oleh APBD. Dari Jokowi itu juga nggak tersentuh ya? Belum tersentuh, hanya persoalan sosialnya yang disentuh oleh. Nah, itu yang kami rasakan, sehingga dari beberapa gubernur itu kami merasakan ya kemajuan itu ada di Pak Anies, zamannya Pak Anies, karena memang kami merasakan betul fasilitas yang sudah diberikan pada pembangunan yang tersentuh oleh masyarakat, terutama air bersih nih. Air bersih itu di kampung, mohon maaf, itu satu jerigennya 15.000 loh. Nah, sekarang dengan adanya air bersih masuk ke kampung-kampung yang selama ini belum tersentuh oleh pemerintah DKI Jakarta, sekarang terjangkau. Sehingga uangnya masyarakat miskin ini yang seharusnya untuk nyekolahin anak, buat beli air minum atau air bersih lah. Jadi alhamdulillah itu yang kami rasakan hari ini. Oke. Mungkin itu. Tadi kayaknya Kakak Fauzan ada sedikit komentar, apakah itu masalah waktu tadi apa? Kalau apa Terkait Pak Jokowi yang belum menyentuh 21 kampung yang disentuh oleh Pak Anies itu, saya bilang masalah waktu aja.
karena Pak Jokowi cuma relatif Berapa tahun? dua Waktunya tahun. setelah selesai presiden atau gimana Mas? Kan katanya Kan belum konteksnya selesai gubernur. ngejabat Jakarta. Oh kalau jadi presiden kan justru menyentuh 3.500 rusun. Alibinya harusnya begini, kan. ketika Pak Jokowi jadi presiden itu akan mudah semua Akan teratasi mudah di kan Jakarta. gitu. Tapi buktinya tapi belum ada. tersentuh juga. Itu belum Mas, sempet. jadi itu Karena 10 tahun bisa belum dikatakan. belum cukup begitu kan ya Mas Fauzan ya. Iya, kan Jokowi loh. Saya masih stand with right side saya dulu juga. Aman. tapi bahaya loh kalau yang nggak suka Jokowi sekarang, Kak. Lu tau nggak kenapa? Kenapa? Karena kalau kita jadi oposisi nih ya, Heeh. di sekarang nih pemerintahan sekarang, kamu bayangin aja Gibran 5 tahun, 2 periode 10 tahun, abis Gibran nanti ada Kaisang nih, ya kan, 20 tahun Kaisang. Pas Kaisang 20 tahun itu, Jan Etes sudah gede, Udah. presiden. Mm-mm. Jadi 30 tahun kita menderita jadi oposisi kalau misalnya. Kita rubah jadi kerajaan aja kalau gitu. Benar. Sistem pemerintahannya Iyalah, ya kan. bisa menguasai Madagaskar kita kan. Makanya sekarang PDIP bingung kan mau oposisi atau koalisi daripada 30 tahun gue menderita. Gimana Kak? Ya kalau menurut saya itu sebuah paranoid ya. Paranoid. Ketakutan yang sebenarnya tidak perlu gitu loh Mas. Karena belum tentu juga 2029 itu Gibran maju menang juga begitu juga. Karena kan kita demokrasi. Ya belum tahu. Ya maksudnya gini, poinnya adalah Belum tentu menang tapi kan bisa aja lah. Maksudnya Calon aja ya. bukan Karena maksudnya gini, semua bisa berubah dengan aturan-aturan namanya, apa, semu- yang kalah jadi presiden kan bisa juga. Ada- gitu. ada saatnya itu apa namanya? Ya. Masyarakat kita juga pasti akan jenuh juga begitu dengan terah Jokowi ini kalau misalkan terlalu dominan sampai berpuluh-puluh tahun yang akan mungkin. Iya, juga. makanya kan baru 10. Dan hukum alam juga pasti akan tidak mendukung. 15 kan 15. Ya kan? Jangankan Kan- Jokowi Pak, ya di beberapa negara aja, ini kayak di Turki nih, Erdogan itu udah 20 tahun berkuasa, ya. Dan sekarang Udah jenuh masyarakat yang dulu pendukung dia, sekarang jadi pengkritik dia. Tapi Erdogan tuh Karena dia apa? dia bikin peraturan lagi kan? Bikin peraturan baru lagi kan? tapi tetap Ke siapa tuh? ya masyarakatnya itu tidak akan menghendaki Erdogan lagi. Bahkan banyak beberapa wali kota, gubernur dari partainya itu kalah juga. Tapi Enggak, maksud apa ini apa? Poinnya, kalau Jokowi berkuasa, ini sekarang ambil Gibran aja. wapres, Gibran jadi capres lagi. Saya pasti yakin hukum alam tidak akan mendukung. tapi Erdogan sama Jokowi top of mind-nya tuh beda. Top of mind Jokowi itu lebih tinggi, mengalahkan Xi Jinping. Xi Jinping kalah loh sama Jokowi loh. Karena Jokowi memang baru 10 tahun. Erdogan itu udah 20 tahun lebih. Coba lihat Erdogan 10 tahun sebelumnya, sama juga, tinggi juga. Begitu loh, ya kan? Jokowi kalau dipaksakan sampai 20 tahun, turun juga ratingnya. Kalau Gibran belum masuk partai manapun kan sampai saat ini belum masuk partai. Kecuali masuk Golkar bisa lah 32 tahun mah ya. Iya. Kalau udah ada KTA kuning mah masuk itu. Nah, Kalau udah di kayaknya Golkar. Ya enggak? Kalau masuk kita tunggu tanggal mainnya aja. tuh kan gampang bener dipancingnya. Iya, Aduh, gitu aja. Politisi muda ini. Lagi labil-labilnya emang. Bukan politisi muda, telat lahir aja. Sebenarnya mah sama. Bener-bener lagi kata Uci. Ya. Soalnya kita juga lihat tadi baru sebelum kita di sini ya Kak ya. Ya. Ada berita kalau misalnya buat gubernur DKI Jakarta itu Masuk bursa. Masuk bursa Terbaru Kaisang adalah Pangarep. Kaisang. Jadi wakil ya mungkin Jadi ya. wakil Itu nggak sama bisa Budi. kan secara usia ya. Ya, Ih. mana tahu. Kayak dejavu deh kalau ngomongin usia deh. Aman lah Mas. Aneh-aneh ya. Saya mungkin ini tidak mewakili Partai Golkar ataupun apapun itu. Saya juga, Secara pribadi sekalipun, saya pasti akan menolak itu. Wis, mantap. Soalnya bukan dari Golkar. Bukan masalah itu juga. Bukan. Ini masalah ini aja, apa namanya? Berarti Masalah prinsip lah, kira-kira gitu. sempat tahun-tahun lalu tuh nolak juga ya? Nolak gimana? Ya ada yang pernah nolak juga nggak masalah? Oh ini belum cukup umur gitu. Masalah Gibran maksudnya? Enggak ya. Oh itu beda konteks. Nggak Oke, maksudnya, oke. beda konteks Pak. Oh, Ini iya karena deh. PSI Iya kan? deh, iya. Karena PSI kan. Bedanya gimana? Ya
Gibran itu kan udah menjadi sebuah kasus, ya kan? Dalam tanda kutip ya. Iya, pertanyaannya adalah Tapi kalau Anda kalau Kaisang dipaksakan lagi untuk dirubah peraturan. nggak boleh 2 kali tuh, harus pakai strategi ini yang lain ya. Stabilitas politiknya, kemudian kohesi sosial masyarakat itu pasti akan lebih lebih negatif. Iya lah. benar. Begitu. Jangan deh. Tapi kalau Silakan Kak di counter. kalau Gibran itu kan pertama peraturan MK itu tidak spesifik untuk Gibran. Oke. Tidak ada nomenklaturnya peraturan ini khusus untuk Gibran, kan nggak ada. Terus Ini berlaku kalau yang- untuk umum. kalau yang Jadi pilkada gini, ini? saya pun Hmm. ya kalau terpilih jadi DPR dan jadi wali kota nanti belum nyampe 40 tahun bisa juga jadi wakil presiden, jadi calon presiden. Bahkan bukan cuma saya. Seandainya nanti anaknya Puan Maharani yang sekarang terpilih jadi anggota DPR RI ini, dia mau jadi calon presiden, kan bisa juga berkah dari peraturan itu. Berkah kan? ya benar. Benar nggak? Jadi konteksnya bukan untuk Gibran, Pak, tapi untuk semuanya masyarakat Indonesia. Setelah itu pasti jadi berkah. Nggak selalu jadi berkah. Kebetulan ada Saat Gibran itu. momentumnya itu aja sebenarnya, ya kan? Pas momentumnya. Nah ini juga kebetulan aja Kaisang, jadi pas Ya, momentumnya. iya. Kan itu presiden beda kasus sama pilkada, aman lah. Itu gua support. Jadi kalau terkait putusan MK ya itu tidak ada spesifik untuk Gibran, kecuali memang dibuat secara tertulis untuk Gibran itu baru salah. Ya nggak akan bisa. Iya makanya. Itu udah lewat yang lainnya. Masuk logikanya itu nggak bisa gitu loh. Kalau itu tuh persoalan momentumnya memang lagi ada Gibran, tapi biasanya nih ya orang kalau ngubah peraturan MK apalagi dia undang-undang itu pasti ada termin waktu untuk perubahan undang-undang dulu dari legislatif. Nah kalau misalkan ini dipaksakan langsung berlaku pada saat itu dan kebetulan momentumnya ada Gibran, terus buat siapa akhirnya? Ya kan saya bilang, Mbak. Mungkin Emil Dardak ya, Emil Iya. Dardak. Kalau Emil Dardak Kalau mau Emil- nyalon itu kan awalnya nggak bisa, jadi bisa juga karena peraturan itu. Ya mungkin tuh peraturannya buat Emil Dardak bukan Iya, buat Mbak. Gibran. Oh gitu, buat Emil Mungkin. Dardak. Iya kan? Tapi Atau tapi buat pertanyaannya nggak anaknya- usah balik lagi ke yang kemarin lah ya. Itu udah Ya kalau diputuskan konteksnya MK. Kaisang, saya secara Nah, pribadi tidak setuju. Kok bisa? Ya kan? Bukan kok bisa ini Kaisang nggak setuju kemarin setuju gitu. Maksudnya ini adik abang loh. Mereka serumah Ya, gitu. saya Mereka dulu melihat kecil bahwa main bareng gitu. Pasca kasusnya Gibran kemarin kan stabilitas politik, kohesi sosial masyarakat itu kan bergejolak. Oh Ya baru kan? tahu. Oh efeknya ini ya kalau Ya kemarin kan? gitu. Sehingga Makanya jangan deh ada lagi. menurut hemat saya, udahlah. Sekarang secara nasional kita udah kembali merajut persatuan nasional, Iya. ya kan? Jangan lagi diulang lagi di Jakarta itu aja Oh, sebenarnya. Oke. Gak ada persatuan di demokrasi. That's for sure, itu nggak akan ada sih. Nggak boleh juga, harus akan selalu ada. Jadi Ya, Kaisang nggak makanya setuju PDIP ya? sama PKS kita taruh di luar. Ya kan nggak ditarik semua. Biar 30 tahun menderita. Golkar tetap di dalam. Oke, berarti kamu nggak setuju ya kalau misalnya Budi dan Kaisang ya? Nggak setuju karena dinasti atau nggak setuju karena nanti Golkar kalah nih calon-calonnya Enggak. Erwin Aksa dan Ahmad Orang Zaki? kader Golkar itu diajarkan bahwa kita mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan masyarakat daripada kepentingan partai ataupun kepentingan pribadi. Jadi konteksnya bukan karena bukan partai Golkar, tapi karena potensi stabilitas, potensi gejolak itu ada kalau Kaisang maju lagi. Itu aja benar. Apalagi keponakan Prabowo sama anak Jokowi. Kan repot Pak nanti. Repot ya? Ya kan? Repot ya? Ya kita tuh inginnya bahwa Pilgub DKI Jakarta nanti itu tanpa Anies, tanpa Ahok, tanpa Ridwan Kamil. Datar semua Pak lapangan ini. Dari nol semua. Tanpa siapa aja, sorry? Tanpa Anies, tanpa Ahok, Ahok. tanpa Ridwan Kamil. Ya, Tanpa Kaisang pasti. sama Kaisang? Jadi biar Empat. tokoh-tokoh Pilgub ini Jakarta ini fresh Pak. Pemain Oh. baru yang memang Erwin Aksa nggak pemain baru dong. Erwin Aksa, Ahmad Zaki, Budi ya Suwan. maksudnya mereka belum Juan pernah Dono. terlibat dalam pilkada Jakarta sebelum-sebelumnya, ya kan? Karena kalau tanpa 3 orang itu, ini lapangan datar Pak. Siapapun punya kesempatan untuk menang menjadi gubernur DKI. Tapi kembali lagi itu hak warga DKI Jakarta. Jangan dihalang-halin juga. Namanya demokrasi. Betul, Ya, betul, Pak. apa saja boleh. Kan itu pendapat pribadi ya. Iya, pendapat iya. pribadi. Kan itu juga harus Bukan dihormati. pendapat partai bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Ya.
Karena udah Pak, residu politik pilkada tahun 2017 yang lalu yang banyak menimbulkan luka gitu ya, harus kita hilangkan. Ya, baik aktornya ataupun sifat daripada politik itu sendiri. Berarti Kita buat- biar jangan ada perpecahan ya. Jangan ya perpecahan dalam konteks berdemokrasi biasa. Tapi kan kalau terlalu dalam tuh kasihan masyarakat. Oke, Mungkin tahu gimana lah Mas sudah pilkada kemarin. tanggapannya Mas? Kalau soal residu itu kan persoalan-persoalan yang terjadi di saat situasi politik yang terjadi, artinya tidak terhindarkan hal-hal. Contoh sebenarnya juga ketika Pilpres kemarin juga membawa residu, Pak. Gitu loh, Pak. Artinya ketika perhelatan politik, ketika terjadi pengotak-kotakan di dalam masyarakat itu wajar karena mendukung. Kecuali istilahnya ditunjuk. Gubernur ditunjuk presiden beda lagi. Jadi ini alam demokrasi, ya jika ada istilahnya ya wajar lah. Artinya ketika ada pertentangan, namanya perhelatan pesta demokrasi. Pesta, Pak. Pesta. Nah, tapi menarik sih maksudnya persoalan soal ini ya. Tadi kan rata-rata ditanya adalah yang terbaik saat ini terlepas dari alasannya apa gitu ya, masih tersebut nama Pak Anies semua nih rata-rata gitu ya. Terus enggak, saya ini oh iya. Oh, tanpa Anies. Oke. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana? Enggak. Kalau Tadi yang favoritnya siapa berarti? kalau saya Hmm. berpandangan bahwa harapannya pilkada Jakarta nanti itu tanpa Anies. Oh Bu, ya itu iya. Enggak Tanpa yang favorit itu Ahok. tadi Tanpa yang oke lah selama ini pernah menjabat sejarahnya. yang akan datang nih. Enggak yang kemarin yang sudah yang tadi Oh. pertanyaan pertama. Ya semuanya bagus lah. Iya, makanya tadi kayaknya saya juga dengarnya gitu, makanya saya bilang nih rata-rata yang bilang bagus Ya, ini. semuanya Malu bagus. Kalau ngakuin. kalau Ya, karena Pak, siapapun dia sudah pernah berjasa menjadi gubernur. Tentu seluruh energinya, seluruh tenaganya, seluruh pikirannya udah dipersembahkan buat masyarakat. Ya Ya. kita apresiasi lah semuanya. Tidak ada ini bagus, nanti kita menegasikan yang lain nggak bagus dong, kan nggak gitu juga, ya kan? Makanya Saya- bilang semua gubernur bagus, semua gubernur Tes. punya prestasinya masing-masing. makanya kalau saya mah bukan Pak Anies, saya Pak Surjadi Sudirja saya. Siapa tuh? Saya memang belum lahir saat pemilihan Sudarji? itu ya, 92 tapi. Siapa namanya? Sudirja tuh sebelum itu TNI itu tahun 92 sampai 97, Jenderal TNI, baru meninggal almarhum 2021. Oh, sempat di Dia Gubernur. apa karena lahir di Batavia. Dia kan anak Betawi nih. masih Batavia Masih ya. Batavia 39. Kita cuma di kafe Batavia loh. Terus sekarang Makanya saya itu favorit gubernur. aku pikir kamu tetap di Jakarta. Ali Sadikin sih. Enggak. Jadi ya makanya tadi kan ngebahas soal yang tanpa Ahok, tanpa Anies, tanpa siapa lagi, Kaisang gitu ya. Iya. Karena kalau Ahok mungkin sudah mulai keluar dari bursa pencalonan Jakarta karena mau ke Sumatera Utara gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan Kaisang dan Anies kan masih tadi disebut pesta demokrasi siapa aja Iya. boleh ikut gitu kan. Tapi misalkan dari itu dia Kan kita ngomongin nggak harus berpartai dong. iya kan bisa independen juga Iya. gitu. Susah ya. Potensi Potensi menang hanya ada di Golkar. menang calon independen. Tadi saya baru nonton di YouTube tuh. Itu kecil Pak. Cuma 1,2. 1,2%. Kalau calon independen ya. Udah mah potensi menangnya kecil dan capek juga. Tapi kalau misalnya dia bawa wakilnya berpartai, misal kayak Anies sama Ahmad Syaroni gitu. Ya harus pakai partai Pak, independen harus beda. Nggak mungkin dia majunya calon independen. Tapi wakilnya tuh orang partai. Harus jelas dulu ini barangnya. Mau pakai independen atau mau pakai partai. Nggak bisa dua-duanya. Saya cagupnya independen, wagupnya rekomendasi partai politik ya nggak bisa. Gimana Kak? Nah, kok katanya nggak bisa nih, Anies udah nggak bisa nih masuk pilpres. Nah, makanya saya mau nanya masuk makanya pilkada. rata-rata nih kan ke yang Masih ada jawabannya nggak Mas sih Anies masih potensi ada itu? harapan nggak misalnya dari Mas Soalnya Yuda nih? kasihan ya kamu ya kalau misalnya Anies nggak maju pilkada, kamu jadi Kenapa kayak saya mulu ya? Tidak ada urusan saya mah.
Gimana Kak Oji mungkin bisa masih ada harapan gak sih buat Anies Ya. buat maju di pilkada? Masih ada fansnya gak sih nih? Sebenarnya ada atau nggak ada itu bukan urusan saya gitu. Ya kotanya saya gitu. Jadi kalau dari aku sendiri, aku nggak peduli mau siapa kayak gubernurnya atau siapa itu. Itu menurutku adalah pembahasan yang sangat elitis gitu. Itu pembahasan yang sifatnya itu cuman dimilikin sama tokoh-tokoh ini yang emang dia ada di atas gitu untuk bisa ngomongin ini. Kalau yang aku lebih concern adalah kira-kira mau dia wujudnya siapa gitu. Mau dia wujudnya palanya 2 kayak tangannya 4 terserah gitu. Tapi yang pasti dia emang harus bisa ngebawa hal-hal yang baik buat Jakarta gitu. Sebagai orang yang emang selama ini domisili termasuk kasus yang dibawa sama si Pak Uda ini, Om Uda panggilnya Om Huda. Dipanggil Om soalnya kan. Om. Aku udah pakai Kak loh tadi padahal ke Kak Huda Iya, tuh. Kak Uda kalau gitu. Iya, Kak Muda kalau gitu. Kak Muda. Jadi itu aku lebih fokusnya dan concernnya ke situ. I don't give a shit tentang mau siapa kayak Ridwan Kamil kayak Ridwan Kamil kayak I don't give a shit gitu. Itu pembahasan partai banget gitu loh yang kayak Tapi masa nggak bisa kita kayak punya nama terlepas dari Karena- misalkan Anies atau siapa gitu ya? yang- Fun fact-nya warga Indonesia itu terlepas dari kita tahu tentang substance yang dia bawa, kita tuh masih lihat tokoh banget sih Kak. Kayak Jadi, itu yang aku nggak suka. the matters of tokoh itu karena education di Indonesia itu sendiri sebenarnya. Betul. Aku sepakat itu yang justru aku nggak suka dan justru itu yang premis yang aku sebenarnya bawa gitu. Kenapa sih kita fokus ke ketokohan dan ke kepartaian? Kalau dari aku ya, gue anggap oke lah tadi di flyer ditulis peneliti kebijakan publik gue. Anggap gue duduk di sini sebagai warga Jakarta, as in orang yang seumur dari lahir tinggal di Jakarta dan emang ngerasain susah senangnya di Jakarta gitu. Dari berak mandi seneng susah di sini mandi pokoknya di Jakarta semua. Anggap gue posisikan gue dari situ aja gitu. Dan selama ini gue nggak pernah yang namanya kayak gue kepikiran mau maju pilkada atau apa segala macam. Itu pembahasan yang sifatnya tuh di atas kita dan gue sebagai warga Jakarta it's hard for me to reach that area gitu. Itu pembahasan yang ada di partai dan gue nggak peduli. Yang gue peduli adalah kira-kira siapa orang gitu tokoh ini yang emang dia ngerti dan paham sama isu-isu dan permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta. Kebetulan pas zaman Ahok juga tadi juga disebutin sama Kak Uda, aku tuh ikut demo juga terkait Pulau G, terkait iya banyak dan itu aku masih SMP loh. Tadi SMA masih percintaan Kak. SMP Ya, dia, jadi- SMP masih jadi tadi yang percintaan. pas Ini dibilang- udah reklamasi. Siapa Beda tadi yang sih. bilang SMA enggak? Iya makanya tadi pas dibilang SMA nggak mikirin udah mati, gue SMA tuh sering bolos buat demo. Oh. Jadi bukan luar biasa, maksudnya adalah Tapi ada di kotak suara nggak pas umur berapa sekarang umurmu? Ada nggak namanya di situ? Iya, runner up nggak gitu kan paling. nggak ada. Nah itu jadi yang aku lihat concern adalah aku sebagai warga yang entah mau dibilang privilege atau middle class atau apa, yang pasti aku nggak ada di pembahasan itu. Itu bukan itu porsi masyarakat Jakarta secara umum gitu. Tapi Iya. kalau dari aku sendiri aku refuse untuk ngomongin soal ketokohan tadi atau kepartaian tadi yang disebut-sebut itu, karena semuanya bisa jadi setan, semuanya bisa jadi malaikat. Mau kita bilang Anies terbaik, bisa jadi setan juga dia. Si Ridwan Kamil terburuk, bisa jadi malaikat juga dia. Walaupun tadi aku bilang aku paling merasa bermanfaatnya di Anies ya, semuanya bisa jadi setan, semua bisa jadi malaikat gitu. Jadi yang aku lebih fokusin adalah ini ada isu-isu, ada masalah, siapa yang paling ngerti dan siapa yang kira-kira bisa menangani ini semua. I don't give a shit namanya siapa aja, mau Sukron, mau Usi, mau Fauzan mungkin? Fauzan juga nggak apa-apa gitu. Nah, gimana? Berarti ini kan ada satu kontradiksi ya Kak Oji ya, kalau misalnya kayak aku lihat, you don't give a shit about the person, kamu kamu bodo amat lah gitu, mau siapa nanti, yang penting dia bisa deliver isu-isu yang kamu concern terhadap Jakarta ini kan. Tapi kan at the same time misalnya kayak ada orang kayak Kak Fauzan nih, yang walaupun SMA-nya masih percintaan ya, belum masuk ke politik gitu kan. Tapi kan Kak Fauzan masuk ke partai politik karena dia tahu that's the only way untuk kamu bisa punya public policy dan beri manfaat ke masyarakat gitu kan. Nah,
di situ ada kontradiksi nih. Kalau dari Kak Fauzan sendiri kira-kira ngelihat ini gimana Kak? Kayak ini kan ada orang kayak Kak Oji yang nggak percaya dengan kepartaian, nggak percaya dengan tokohnya siapa, nggak mau ngomongin juga I wouldn't say nggak percaya, tapi itu bukan ranahnya. ya betul, itu bukan hal yang ya siapa kayak terserah gitu. Cuman Yang penting ya- ada isu-isunya itu ya. Betul. Soalnya kan Jadi beliau nggak bicara aktornya tapi value-nya. Ya betul. Nah that's a very good word, benar. nah makanya kita kan ngebahas Baru adalah nih. nama-nama yang sudah Sekarang masalahnya yang dibahas tuh tokohnya. Iya, makanya kan udah dikeluarkan nih nama-nama spill dikit. Ini kali ya respon publik apa kan gitu-gitu nih. Sekarang lagi proses itu sampai Agustus nanti kan Iya. gitu. Nah ini gitu Iya, dan karena terlepas dari dukungan partainya. Karena gimana ya? Aku anak politik kan Kak. Kayak sama tuh aku juga mikir Kak sebenarnya. Ini kalau misalnya kita kasih argumentasi, kita kasih visi misi nih, gagasan, kita mau bawa A, B, C, D, E, lihat aja kalah gitu kan. Misalnya kayak Anies gitu. Gagasan mulu, berdiskusi mulu gitu kan. Tapi kan kalah juga gitu. Kalah dengan orang yang dalam tanda kutip ngasih makan siang gratis dan joget-joget. Let's say ya, ketopohan Strategis itu. loh. Iya, itu let's say Iya. strategis. Makanya kalau dari Oke. pandangan aku nggak mau memupuk itu. Aku nggak mau memupuk itu. Yang mau kupupuk adalah kita ngelihat orang ini gagasannya apa, dia ngomong itu gagasannya apa yang dia bawa, value apa yang dia bawa. But what about orang-orang yang edukasinya rendah? Orang-orang yang punya edukasi seperti kita itu cuma 6% se-Indonesia, Kak. Jadi we still have 94% Tapi mungkin kan yang yang 6% itu lebih banyak ada di Jakarta nih. Nah, Siapa? ketika ya misalkan kan 6% Oh, iya. Indonesia mungkin karena pendidikannya mungkin persentasenya 6%-nya lebih banyak di Jakarta ya gitu di bagian misalnya. 6% itu. Nah, tapi di Jakarta keluar tuh kemarin sempat nama disebut sama Dasko bahwa ada Raffi Ahmad. Public figure nih, kita ngomongin public figure ya kan gitu. Iya. Apakah dan ada juga teman saya Marcel Widianto di Tangsel Marcel, gitu iya, kan kayak itu gitu-gitu. juga kan jadi trending. Nah maksudnya apakah kenal lagi sudah anak presiden gitu kan? Oh Sekarang jadi artis. jangan ya. anak presiden lagi mas, apalagi masih di bawah umur. Coba artis gitu misalkan ya. Enggak, cara kerja Sosok-sosok itu. cara pikir partai sih Kak. Aku mau nanya juga sih ke Kak Fauzan. Cara kerja partai Makanya. nentuin tokoh ini kayak gimana sih? Apa kayak popularitas aja kah gitu kan? Makanya ngomongin tokoh nih. Kayak Oke keluar apakah nih nama gagasan, Raffi visi Ahmad misi kan. ini? Gitu. Nah terus gimana tanggapannya tuh keluar tokoh-tokoh public figure yang mungkin bikin yang politisi yang tadi udah kaderisasi atau apa segala macam di partai ngelihat ih Raffi Ahmad mundur aja lah kita. Marcel nih gitu Iya kan. mundur aja lah kita gitu kan. Gimana? Sukron nih. Enggak, saya kan belum setipes Tunggu jadi artis Raffi dulu. Ahmad. Iya, makanya Jadi gimana tanggapannya? Kalau saya sih tanggapannya oke-oke aja, terserah gitu. Itu tadi kan hak demokrasi. Cuman kita siap aja Ya nanti artis tapi kalau gagasannya kita- bagus ya kayak kan kita- bener, kita siapain nanti Transjakarta diganti nama jadi Transjakarta gitu. Itu. masuk. Sebenarnya ini yang mau dikeluarin dari tadi ya. Transportasi umum gitu-gitu. Benar. Dari ranch market jadi ranch market ya. Iya, Ransman. Nah, itu ada keluar tuh nama Raffi Ahmad kalau ngomongin soal tokoh gitu. Gimana tuh? Apakah sekarang mainnya di pilkada-pilkada ini yang penting followers banyak gitu. Yang penting ini. Ya memang kalau pakai kacamata partai politik ya, Mm-mm. yang akan menjadi ukuran paling besar, yang menjadi indikator utama itu adalah capacity to win. Ya, siapa yang punya kapasitas untuk menang, Iya. ya kan? Kalau pakai kacamata partai politik, karena memang tujuan partai politik dibuat salah satu tujuan untuk berkuasa, ya kan? Ya terlepas dari bagaimana proses kaderisasi tokoh tersebut ya. Tapi ketika punya potensi menangnya besar, ya itu sudah pasti akan dipilih. Kan Nah. begitu. Mm-mm. Kalau pakai logika partai politik. Mm-mm. Tapi tentu kalau pakai logika civil society yang sangat idealis ya kan. Ya. Logika partai politik aja Kak, nggak usah pakai logika civil society. Yang idealis Civil ya society kan? di sini soalnya muka huda sama. Nah, jadi kalau konteksnya Jakarta, memang atensinya ini nasional ya. Baik itu DPP partai masing-masing ataupun presiden dan presiden terpilih konteks hari ini ya. Karena suka tidak suka, Jakarta walaupun sudah bukan lagi menjadi ibu kota, tetap menjadi barometer Indonesia dalam hal apapun lah, seperti itu. Ya kan? Makanya memang siapapun gubernur Jakarta itu diharapkan yang sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah nasional. Oleh karena itu, koalisi Prabowo Gibran itu punya kepentingan
untuk merebut Gubernur DKI Jakarta. Ya Kenapa? kan? Biar Ya, sinergi tadi. Gokil. Apa ya? Biar proses Gokil. transformasi pembangunan itu berjalan dengan lancar. Jadi dari kita pusat butuh sampai daerah. pion siapapun ini Siapapun yang ya. pokoknya bisa menang gitu kan. Yang penting dia punya kapasitas, dia punya kapabilitas, punya kompetensi, punya pengalaman kerja, ya kan? Dan tentunya Pengalaman kerjanya apa nih masuk kalau koalisi cuman jadi bisa maju. budak korporat gak? Kalau Raffi Ahmad kan udah kayak wah itu nama Nah, udah iya. siapa sih Tadi, yang ini? enggak, konteksnya Siapa tadi. lagi dampingnya? Banyak ya. Elon Dari- Musk kalau- kali ya. Kalau dari koalisi Indonesia Maju banyak tokoh-tokohnya. Kalau dari Golkar 3 orang tadi kan, Ridwan Kamil, Ahmed Zaki dan Erwin Aksa. Ridwan Kamil kalau saya sih inginnya dia tetap di Jawa Barat. Karena tanpa mendahului takdir, ya, insya Allah menang. Tanpa ada disclaimernya Ya kan? loh. Tanpa mendahului takdir, takdir. saya yakin menang. Siapapun lawannya. RK ya, masih RK ya. di Jawa Barat. Tapi kalau Oh, di Jawa RK ke, Barat, kalau RK ke iyalah. Jakarta, di Jawa Baratnya Golkar hilang kursi gubernur, di Jakarta juga belum jelas juga, Pak. Kenapa sih Indonesia harus dipimpin sama Golkar? Jangan Nggak puas jangan gak mau tendensius gua gitu karena, kali. karena Golkar itu golongan karya. Setiap kadernya memang dituntut untuk berkarya. Karya dan menkaryakan, Dikaryakan. ya kan? Nah, Bikin masjid. kalau untuk konteks Ya bagus kan bikin masjid. Karena saham tertinggi Golkar itu bukan di AHA Kak, di Jokowi. Cek sendiri, mau nggak percaya. Wah nggak tahu saya sih. nah, Ini. apa Ya nggak namanya? Kak Fauzan? Ya jadi intinya Ridwan Kamil di Jawa Barat. 3 Ahmed Zaki sama Erwin Aksa. Erwin Aksa itu terpilih jadi anggota DPR. Dan dia kemungkinan besar akan tetap memilih menjadi anggota DPR. Karena udah habis puluhan miliar, Pak. Ya kan? Dan kalau mau jadi calon gubernur, dia harus mengundurkan diri. Kan sayang juga. Udah keluar puluhan miliar, nyagup, keluar duit lagi, belum tentu terpilih juga. Jadi Golkar at least cuma aja satu nama Ahmed Zaki. Ahmed Zaki. Ya kan? Nah, terus siapa koalisi kan gitu? Ahmed Zaki sama siapa pasangannya? Heru Budi. Nah, ini menarik nih. Cuman sih berharapnya ya, karena Ahmed Zaki memang tidak begitu populer dan elektabilitasnya begitu tinggi, makanya saya berharap tanpa Anies, tanpa Ahok, tanpa Kaisang ini enak, Pak. Ini Siapapun. Biar lawannya gampang. biar lawannya gampang, biar Golkar bisa. Itu maksudnya Golkar pengen berkuasa. Iya biar Enggak, lawannya Pak, gini, gampang. Pak. Kalau Anies, Ambil Pak, aja udah langsung. Anies siapa partainya? PKS. PKS nggak bisa sendirian. Mau sama PKB. PKB sama Nasdem udah masuk koalisi Prabowo Gibran. Kalau ada sepakatan elit, hei semua koalisi, kita buat Jakarta tanpa Anies. Gimana, Pak? Bisa nggak? Bisa aja. Kalau misalkan, kan sekarang PKS nggak bisa sendirian. Ha-ha. Dia harus berkoalisi. Dia mau sama PKB misalkan, mau sama Nasdem misalkan. Tapi di tingkat elitnya, di ketua umum partai pusatnya nih, kan udah masuk bagian koalisi Indonesia Maju. Kalau semisal sama PDIP. Sama PDIP itu Ah. bisa jadi barang itu. PDI. Nah, Jadi Cuma benar. masalahnya, Berarti kan masih ada titik- peluang. Ada titik temu nggak? Soalnya Ahok kan udah digeser tuh ke udah ke Bisa jadi. Sumatera. Dinamis, Pak. Satu-satunya peluang yang masih memungkinkan Mantep sih sama itu. PDIP. Ya kan? Cuma pertanyaannya PDIP mau nggak sama Anies? Atau PDIP mau nggak nomor 2? Kalau bicara politik mau-mau aja, semua Mau pengen aja. menang. Golkar kok aja mau soalnya, menang, ya gitu. kan? Siapa yang Iya. nggak mau jabatan kan? Golkar aja pengen menang. Iya. Iya, jadi satu-satunya peluang Anies itu sama PDIP, saya rasa ya. Sama PDIP. Karena kalau sama PKB, sama Nasdem, Jadi Anies Ahok. itu kemungkinan akan kecil. Benar, Ahmad Zaki dulu. Ahmad Zaki sama siapa? Heru Budi. Ya, yang namanya gubernur saya tadi ya, keputusan itu di DPP partai dan di presiden. Tapi kalau boleh Iya kan? boleh Pas. usul nih, saran untuk Golkar nih, saran untuk Golkar ini kacamata warga ya. Civil society ya. Civil society. Ahmad Zaki itu kita ini kan indikatornya kenapa bisa terpilih. Kita bicara kan menang, bicara kemenangan. Ahmad Zaki aja nyalek nggak jadi, apalagi nyagup. Oh, itu saya bisa Sebentar, jawab. Pak. sebentar. Jangan dulu, jangan reaksioner dulu. Ini contoh ini. Sedangkan Erwin Aksa ini backgroundnya sudah jelas. Contoh ini contoh. Backgroundnya sudah jelas, pengusaha, kekuatan logistiknya kuat. Ya meskipun Zaki juga kuat, tapi secara basis elektoralnya itu kalah jauh, Pak. Di bawah. Artinya apa? Lebih populeran Erwin Aksa dibanding Zaki Ahmad. Zaki aja nyalek gak jadi kok.
Ahmad Zaki tapi mantan bupati ya, mantan bupati Ya, Tangerang ya. di kalau nggak salah. Tangerang. Ya, cuman di Tangerang, di sini kan belum dikenal gitu loh. Nah itu sih, Boleh. artinya itu basis elektoralnya kan udah terukur di Betul, situ. betul. Kalau soal itu Ya. internal Golkar lah. Tapi kalau dari kacamata warga ya lebih iya. baik Erwin Aksa, taruhlah semisal Pak Anies Baswedan maju, lebih seru lagi itu. Jadi sebentar ya, Iya, ini iya. menanggapi yang tadi. Oke. Kalau Kak Jadi- Uci nggak ikut-ikutan kan? Kita lagi bahas. Jadi Bang Sukron, Fucking shit Ausi. katanya kan. Fucking Jadi cek Ahmed Zaki ini kemarin 2024 dia sebagai ketua TKD Prabowo Gibran Jakarta. Penugasan 3. Itu yang pertama. Yang kedua sebagai ketua umum Partai Golkar Jakarta, yang mana dia harus menaikkan kursi Golkar dari 6 menjadi 10 sekarang. Yang ketiga menjadi caleg. Ya. Oke. 2 ini ngurusi kepentingan publik. Yang 1 kepentingan pribadi. Ya. Dari ketiga ini harus ada yang dikorbankan salah satunya. Yaitu kepentingan pribadinya. Dia lebih mendahulukan kepentingan publik, memenangkan Prabowo Gibran di Jakarta dan menaikkan suara Golkar. Pembenaran orang kalah gitu. Daripada- Pembenaran orang kalah kayaknya. Karena Pak, kebayang nggak ketua TKD Prabowo Gibran DKI Jakarta itu susah bukan ampun, ngalahin Anies di Jakarta Pak. Tapi alhamdulillah berkat kepemimpinan Bang Ahmed Zaki mengonsolidasikan kekuatan partai politik dan relawan di Jakarta, Anies kalah Pak di Jakarta. Siapa ketuanya yang mengalahkan? Ahmed Zaki Pak. Golkar yang dari 6 kursi sekarang 10 kursi. Itu kerja siapa? Kerja ketua partai Golkar Jakarta Ahmed Zaki. Jadi Gokil. kalau dia kalah di caleg itu wajar karena nggak mungkin 3 tugas besar dia kerjakan secara maksimal. Logika sederhana nggak akan mungkin Pak. Apalagi ketua TK itu berat banget loh. Saya Sorry. ngerasain. Ini sorry. Nah, Ya, ya terus, Pak. klaim-klaiman itu Terus. boleh lah, ngeklaim Pak, itu sebentar. boleh banget itu. Yang kedua, Erwin Aksa. Pak, Erwin Aksa itu coba diceknya itu paling di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Apakah itu merepresentasikan Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan? Ini konteksnya pilgub. Ya kan? Iya. Jaki itu punya struktur partai. Kamu timnya Ahmad Zaki di Golkar. Iya. Konteksnya gini, Ahmed Zaki itu punya struktur partai. Di seluruh RT RW Jakarta setidaknya itu kenal nama Ahmed Zaki. Minimalnya kader Golkar di struktur. Oke. Erwin Aksa itu paling kenalnya Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu. Ya, itu pun bisa kita cross check habis berapa puluh miliar mereka Erwin Aksa itu. Soal itu Ya ya kan? nggak tahu lah. Ya, maksudnya- Artinya itu internal. Iya. Pak Zaki juga berapa miliar juga nggak tahu kita. Nggak konteksnya. Apalagi Untung sebelahnya apa Kak Fauzan lebih. itu Kak Huda ya. Kalau sebelah Fauzan Nah. adalah Kak Oji semua kayaknya akan kedempet. Jadi kalau konteksnya Ahmad Zaki sama Erwin Aksa gitu beda ya. Dia 3 tugas khusus. Erwin Aksa cuma 1 sebagai caleg mungkin. Oke. Ya kan dia kalau di TKN wakil ketua apa gitu kan, itu tidak memiliki pasukan secara khusus. Ini mengalahkan Anies di Jakarta Pak. Wah. Nah makanya itulah Prabowo Gibran harusnya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Ahmed Zaki di Jakarta dengan memberikan dukungan full menjadi calon gubernur. Itu intinya Pak. Iya. Tapi kemarin saya nggak ngelihat di lapangan itu kerja-kerja TKD apaan itu. Saya ini TKD Pak. Saya kemarin ketua TKD Iya, iya. Prabowo Gibran Siap. Jakarta Siap. bidang pemuda dan mahasiswa. Setiap hari kita keliling-keliling. Alhamdulillah Anies nggak bisa apa-apa juga di Jakarta kan kalah. Iya. Kalau kamu alhamdulillah Anies nggak bisa ngapa-ngapain nih, Kak silakan. Enggak, saya udah. Kalau aku kan nggak ada Bener-bener nyebut, itulah, iya, aman. nggak ada nyebut-nyebut GP. Tapi aman. prinsipnya gini ya. Siapapun nanti yang maju dari beberapa nama tadi yang sudah muncul ada Erwin Aksa, boleh lah potensial lah. Artinya itu kan calon potensial tergantung keputusan di internal Partai Golkar kan. Nah, yang bagi perspektif warga bahwa kami pengen punya pemimpin itu yang satu mengayomi, ya, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga, siapapun itu, entah itu dari koalisi pemerintahan yang hari ini berkuasa, tapi kalau nanti ternyata kebijakan publiknya juga tidak berpihak kepada warga Jakarta, buat apa? Ya. Jakarta malah carut marut. Kita ini pengen membenahi Jakarta yang lebih baik lagi. Yang sudah baik kemarin yang dibangun oleh Pak Anies soal program-program yang sudah ada
itu diperbaiki, bukan malah dihilangkan seperti hari ini. Iya, iya. Itu yang terpenting bagi Nah, warga Jakarta lah ya. Kita masuk nih ke value ya sekarang ya. Iya, makanya kalau misal pembahasannya cuma Iya. di situ-situ aja, Iya. kepartaian, ketokohan, kita itu bakal balik ke zaman yang tadi aku akan nge-quote pernyataannya Mas Fauzan yang bilang dulu sebelum Jokowi kita nggak ngerti, nggak ngeh, dan emang iya, emang pas lagi Fauzi bawa adang darah jatun ya waktu itu nggak se hype dan orang tuh nggak semelek politik pas lagi setelah Jokowi. Itu aku apresiasi Jokowi pada saat dia cagup, dia populis dan orang tuh melek untuk jadi paham politik gitu. Rakyat biasa. Kayak Jokowi adalah kita kan betul. dulu. Jokowi adalah kita gitu. Nah kalau misalkan pembahasannya terus-terusan ya di elitis, klasis, nggak dengerin apa yang jadi value atau keinginan dari masyarakat, kita bakal balik lagi, bakal mundur. Tapi nggak apa-apa kalau emang itu yang jadi keinginan partai politik, semua partai politik bukan cuma Golkar doang. Kita mau mundur, nggak apa-apa, nggak masalah. Gue udah ikhlas tenggelamin aja nih kota gitu. Gue juga udah bodo amat gitu. Dalam artian semuanya itu keputusan itu, apakah itu nanti kita akan jadi mundur peradaban kota Jakarta atau peradaban politik kita atau enggak, itu keputusan ada di kalian jadinya. Not my problem, bukan itu problem saya karena itu tuntutan saya. Tapi kalau misalkan tuntutan saya itu ternyata nggak digubris, tuntutannya Mas Om Uda nggak di concernin, nggak digubris, ya it's gonna be backwards lagi gitu. Ya udah, dan itu nggak masalah sih sebenarnya. Nanti kan kalau misalkan ada apa-apa tinggal yang disalahin partai politiknya gitu. Kalau dari aku sih gitu. Nah, Nggak bisa nyalahin lah kita. Nanti mau di komen anak abah. Nah itu Oke. Nah, sebenarnya ini mungkin kita lari ke masalah, ya ini kan mau pilkada tapi ada 270-an PJ. Nah termasuk di Jakarta kan juga 2 tahun ini PJ gubernur ya kan. Dan kita tahu semua Heru Budi adalah PJ gubernur kesayangan kita semua yang selalu tahu se-Jakarta. Heru Budi itu kamu ya? Hah? Apa aneh-anehnya Heru Enggak, Budi? saya emang cinta banget dari zaman wali Nggak tahu kota. terus kan? Apalagi Mas Huda kayaknya akrab sekali kan karena warga Jakut kan. Bahkan yang mengusung untuk jadi sepakat semua warga Jakarta Utara, Pelumpang gitu-gitu ya. Heru Budi luar biasa. Dan Pertama kali dia menjabat dia ganti logo apa tuh? Ada kan ya logo yang diganti logo apa itu ya? Jakarta Plus kolaborasi itu. Iya, ya. Sukses Jakarta untuk kan itu agak spasi kan untuknya kan. Indonesia. Saya dukung Pak Heru Budi untuk maju untuk mencalonkan diri karena kan katanya kepuasan publiknya di-share kan bahwa naik gitu, bahkan di atasnya Ahok gitu kan. Itu luar biasa sekali. Jadi saya mendukung untuk ayo maju ini. Jakarta kan pada milih, kalau saya kan lahir di Jakarta doang sudah, tapi tinggal udah di Depok. Jadi saya senang banget lah kalau misalnya Heru Budi jadi lagi. Baru seneng gitu. biar nggak Depok mulu aja yang Benar dihina-hina sih, gitu. iya. Nah Jakarta juga boleh. Ngajak ya? Kurang kayaknya 2 tahun gitu kan. Enggak, saya serius. Ini Heru Budi luar biasa gitu. Apa aja sih? Saya malah mendukung sampai Jakarta kan udah 2 tahun sukses, 5 tahun tambah misalkan. Saya mendukung sampai presiden. Heru Budi. Saya udah kebayang tagline-nya Apa tuh? Heru Budi Apa? kalau jadi presiden. Kan kalau Jakarta sukses Jakarta untuk Indonesia. Kalau jadi presiden kan pasti Indonesia sukses Indonesia untuk Indonesia gitu-gitu kan. Jadi rada-rada aneh. Rada panjang ya kayaknya. Jadi saya dukung lah gitu. Jadi Emang Heru Budi Sebutannya apa, ini yang keberhasilan lucu itu lagi, sebutannya itu gubernur giveaway. giveaway saya kurang setuju, itu lebih ke gift aja. Itu sudah pemberian langit. Jadi saya karena Heru Budi itu 2 tahun itu udah banyak kan, terutama terakhir dia memajukan bisnis baju lengan panjang. Baju lengan panjang. Bener. Dia mendorong UMKM mungkin, UMKM. UMKM yang memproduksi baju lengan panjang. Gitu. Ya kan? Jadi kan biar nggak DBD gitu kan pakai lengan panjang gitu. Saya
Daripada diobatin ya. Heeh. Kira biar nggak pakai. Sama yang terakhir itu yang kemarin warga Kampung Bayam berhasil dipindahkan. Itu prestasi. Prestasi Pak Heru. Jadi kampung sekarang ya? Iya. Dari Bayam ke Kangkung. Kampung-kampung. Jadi lebih ngantuk dong itu kalau ya. Jadi sehat jadi ngantuk ya. Gitu. Nah, maksudnya banyak PJ gubernur nih yang nggak tahu ya kalau daerah lain apakah Lebih parah atau lebih baik? ya atau sepede itu untuk nyalonin yang dipilih warga gitu. Tapi maksudnya ini baru kali ini nggak sih ada PJ baru ini kan? Nah maksudnya gimana tuh melihat? Udah beberapa tahun kemarin juga sudah ada PJ. Belum Mendagri dan Ya ya. kan iya. waktu itu aja Iwan Bule jadi PJ Gubernur Jawa Barat. Iya. Oh ya Udah di meng- kalau di itu Jakarta. nomenklatur yang udah lama dalam peraturan Iya. negara kita. Oke. Kayak Cuma ditunjuk memang sama Mendagri range waktu itu. waktunya aja yang lama Yang itu. lama ini Iya. ya karena biar jadi serentak lagi ya. Jadi Kita ke rencana value, Heru ke Budi value. itu mau diambil siapa tadi katanya? Dia sama Ahmad Zaki. Ahmad Zaki sama Heru Budi nah, gitu. itu luar biasa Mas. Udah tadi disebutkan kan Ahmad Zaki mengalahkan Anies Baswedan di Jakarta gitu. Dan wakilnya Heru Budi susah Apalagi sih Heru ini. Budi- Ini bakal susah dilawan gitu. Heru Saya, Budi saya mengalahkan nanti Ahok melamar ya jadi ternyata ya? tim suksesnya Ahmad Zaki Saya aja deh. saya siap. Saya adalah apa kreatif kontennya Heru Budi saya siap. Cocok. Aman ya? Nah, kalau kita jujur ya, Asik. bicara Oh value serius? ya, Oh ya kayak nggak apa-apa bicara kita serius. value dari kandidat yang ada, kita bicara track record kepemerintahan, ya kan? Baik di eksekutif, di legislatif, Oke. ataupun mungkin secara akademik, ya kan? Secara track record kepemerintahan eksekutif dari nama-nama yang ada, Ahmad Zaki pernah bupati 2 periode. Siapa? Heru Budi oke, PJ Gubernur. Anies oke lah, mantan gubernur, walaupun belum pasti juga kan. Ahmad Saroni belum pernah di eksekutif. Erwin Aksa belum pernah di eksekutif. Budi belum pernah di eksekutif. Kaisang belum pernah di eksekutif. Jadi relatif Tapi cuma Ahmad, sedikit. Ahmad Zaki belum pernah jadi ketua umum kan? Ketua umum apa? Itu kayak Oh, Pak, itu ketua umum partai DKI, Pak. Ya kan? Pengalaman di legislatif, Ahmad Zaki anggota DPR RI. Ya kan? Yang lainnya siapa? Heru Budi belum pernah DPR RI. Anies belum pernah DPR RI. Saroni oke, cuman kan dia eksekutif belum pernah. Erwin baru terpilih. Ya kan? Siapa lagi? Budi legislatif oke, tapi eksekutif belum. Zaki eksekutif oke, legislatif oke. Akademik, doktor, Pak. Doktor apa? Doktor IPDN lulusannya, ilmu pemerintahan dalam negeri. Birokrasi udah hafal betul. Ya kan? Eksekutif, legislatif, Ini kita kayak tim ses Ahmad Zaki nih di sini. Oh, Apalagi? Ayo, Beliau juga keturunan Habaib, Pak. Asegaf. Ya kan? Oh, kok bawa agama sih? Bukan. Nggak boleh nih kayak gini nih. Anak abah ya? Iya nih. Bukan bawa agama, maksudnya Jakarta ini kan suka nggak Bawa suka agama. memang mayoritasnya itu Astagfirullahaladzim. banyak juga pendukung Islam lah kira-kira gitu kan. Ini Asegaf, Pak. Ya kan? Keturunan Tapi kan Asegaf. Anies Baswedan Pak. Ya. Marga Baswedan, tertinggi Pak. Habib itu Asegaf. Saya coba ke para Kalau Habib. Baswedan? Marga tertinggi para Habib itu Asegaf. Jaki ini ibunya tuh Saya nggak Asegaf. komen deh kalau itu. Ya kan? Nah, apalagi eksekutif bupati 2 periode, berprestasi lagi. Ya. Legislatif DPR RI, Pak, bukan main-main ini. Ini udah kampanye. Iya. Udah kampanye. Udah kampanye. Udah maksudnya kita kan Latihan bicara, kan latihan, perlu latihan. Latihan. Nanti video ini dikirim ke tadi atasan. kan Kak Augie bilang, asik bicaranya value toh. Iya 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 iya. Biar ada Bicaranya value. Oh iya. Ada Cuma value Siap, nya siap, kita siap, bedah siap, value siap. nih, secara Ini track experience, record. experience. Secara Ya, track record. ini bukan value, ini experience. Yang value banyak lah. Experience. Bupati 2 periode 10 tahun tuh bisa dibedah. Apalagi prestasi banyak banget. Susah saya banyak banget Udah, mau udah, jelasin oke. tentang Karena Nanti kalau kita kita pikirin cuma lagi. ngelihat dari pernah jadi ketua OSIS, pernah jadi ketua kelas, pernah jadi komting kelas gitu. Itu balik lagi ya ke pembahasan elit lagi. Maksudnya yang kita harusnya udah bisa naik kelas lah ya. Pembahasan itu lebih ke kira-kira yang pas dia jadi eksekutif itu apa kebijakan apa yang dia keluarin, track record apa gimana bentuk politik yang kebijakan apa aja yang dia keluarin. Nah, kita udah harus bisa naik kelas. Pas di eksekutif gimana, pas di kereta ekonomi gimana, pas lagi di kereta bisnis kayak gimana gitu. Istilahnya kayak gitu. Jadi harusnya udah bisa dibedah kira-kira bentuk politiknya dia tuh kayak gimana gitu. Nah, justru kalau misalkan terlalu banyak titel kayak gitu, gue jadi curiga ini dia bisa tebas abis semuanya gimana caranya? Apakah pakai something yang fishy, yang emang illicit affair buat menang? Kan
kita kalau kita mau bicara soal value, kita jadi bertanya soal itu sekarang. Kan gitu. value itu Nah, sekarang terlahir dari value. pengalaman yang banyak. Ya, kalau kata Anies Baswedan, saya tidak perlu banyak pernyataan, kasih kenyataan, kan gitu. Benar ya? Coba sebagai Jangan-jangan Tidak udah perlu tertular banyak ini. pernyataan, tapi berikan kenyataan yang ada. Iya. Ini Ya kan? berarti anak apa Tapi juga? kalau sudah banyak pengalaman, pernah bupati, pernah DPR, kan pernah udah dilihat apa Oke. value-nya. Tapi kalau orang belum pernah jadi bupati, wali kota, belum pernah menjadi anggota DPR, apa yang mau kita lihat? Gibran bisa kok. Apa? Gibran bisa Dia kok wali cuman kota, Pak. ya cuman wali kota berapa tahun Apa yang kan? mau kita lihat dari misalkan Wakil presiden. Erwin Aksa? Dia belum pernah jadi apa-apa. Tapi waketum Golkar. Ya, maksudnya secara publik ya. Apa yang mau dilihat dari Ahmad Saroni? Ya dia pernah DPR lah, oke kita lihat. Tapi kan value-nya di eksekutif belum pernah, Pak. Oke. Itu sekarang sederhana aja. Orang mau ngukur apa value-nya, apa gagasannya, lihat track record itu aja. Kalau orang belum punya track record, gimana kita mau lihat value-nya? Oh, nanti akan jadi imajinasi aja enggak? Oke, kita masuk ke value nih ya sekarang ya. Kita masuk ke value ya. Sebagai penutup juga nih. Jakarta itu kan melting pot ya. Walaupun dia sekarang udah jadi DKJ, bukan DKI lagi. Terus bahkan justru banyak pendatang bukan warga Jakarta asli gitu kan. Ya. Somehow tuh yang Kak Fauzan, kamu lahir di mana? Oh, KTP juga Jakarta KTP semua ya? Jakarta. Wah, kan. Kapus nggak nick lo kemarin? Dihapus nggak nick NIK? Enggak ya? Masih ada. Emang Heru Budi kan ya? Iya, karena kan yang nggak kehapus kan memang Berarti yang belum- milih belum- Heru Budi. Belum ya? Oke, berarti ini kan Jakarta tuh banyak kecampur ya. Kadang somehow orang-orang yang ngomongin soal Jakarta, mereka sebenarnya bukan orang Jakarta aslinya. Let's say kayak gitu kan. Which nggak apa-apa juga gitu kan. Cuman kalau dari ini kan berarti semuanya Jakarta nih. Apa sih harapannya, value-nya yang mau dimiliki sama seseorang tokoh yang nanti bakal jadi gubernur DKI Jakarta, dan apa sih yang mau diperbaiki lagi di Jakarta ini gitu? Apa sih yang harus jadi atensi kurang gitu? nih, Ha? mungkin dari Ini nanti akan ya. di cut to cut terus dikirim ke gubernur-gubernur ya kayak calon-calon gubernur gitu. iya. Jadi pesan-pesannya dipikirkan. Ini mau dicatat sama tim ses Oh, Ahmad itu Zaki. ya. Ahmad Zaki. Di resume nanti di Semua story. nanti, buat laporan. Nyata ini Udah gak ada warga. PR lagi Iya, dia. Gak ada Aman. tugas lagi dong. Ya, yang jelas harapan warga terkait soal masalah perspektif ke depan mendekati Pilkada DKI Jakarta, yang pertama tadi soal masalah program ya, kebijakan publiknya ketika nanti menjabat, visi misinya ya. Yang jelas pengennya warga itu ya mengayomi warga DKI Jakarta dalam arti kebijakan-kebijakannya ya. Baik itu kebijakan sosial yang menyangkut kesehatannya, kemudian soal pendidikannya, yang bagus yang kemarin sudah dilahirkan oleh Pak Anies Baswedan. Kita harus akui Pak Anies Baswedan punya rekam jejak itu, meskipun itu program juga tambahan dari gubernur sebelumnya, kan nggak masalah gitu. Artinya bukan soal klaim soal prestasi bukan, tapi memang kebijakan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah mampu menghadirkan keadilan sosial yang kemarin sudah dibangun oleh Pak Anies Baswedan ketika menjabat 5 tahun itu. Contoh sederhana soal masalah pejalan kaki dengan pemotor dan mobil, itu sudah benar-benar itu rasa keadilan itu ada di situ. Ada trotoar yang luas, sekarang menjadi parkiran liar lagi. Artinya yang sudah tertata rapi ini semakin dimajukan lagi. Jadi jangan sampai ada nanti gubernur DKI justru malah merusak yang sudah ada, yang sudah program-program yang bagus. Sumber Contoh resapan jangan ditutup lagi gitu. Iya. Nah, kemudian mungkin ruang terbuka hijau juga, taman-taman kemarin juga banyak dibangun oleh Pak Anies Baswedan itu, karena bicara DKI Jakarta ruang terbuka hijaunya kurang. Dan itu kemarin sudah dipenuhi meskipun tidak 100% tapi minimal sudah terbangun. Kemudian soal masalah penataan kampung, persoalan konflik agraria perkotaan ini juga menjadi PR lagi untuk kedepannya. Karena apa? Karena masih banyak kampung-kampung kemarin prioritas yang yang diprogramkan oleh Pak Anies Baswedan itu sampai hari ini terbengkalai, tidak dilanjutkan oleh PJ hari ini. Padahal itu menyimpan persoalan-persoalan yang sangat fundamental terkait soal masalah konflik agrarianya yang belum terselesaikan. Padahal
ketika Pak Anies jadi kemarin menjabat 5 tahun itu sebenarnya sudah ada keinginan Pak Anies itu menyelesaikan hal itu. Contoh kemarin lahirnya terbit yang namanya IMB kawasan. Mungkin kemarin sempat viral ketika Pertamina Terbitan meledak IMB itu kan kan. lumayan Yang salah itu IMB-nya bukan Pertaminanya yang meledakkan itu. Jadi itu untuk apa? Untuk menghadirkan keadilan. Kenapa? Orang membangun rumah itu dengan uang materi yang warga punya. Meskipun mohon maaf mungkin bagi kita kelas menengah mungkin itu wilayah kumuh. Tapi bagi warga yang tidak mampu itu sudah berharga banget punya rumah sepetak. Rumah mereka, harta mereka yang harus diturunkan untuk anak cucu. Nah, itulah yang pengen kami ungkapkan ke depan bahwa harus mampu benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya kelas atas, menengah, bawah pun juga harus perlu diperhatikan karena paling bawah ini yang rentan karena angka kemiskinan Jakarta ini masih tinggi, 4%. Ya kan? Paling tinggi Pulau Seribu, utara lebih parah lagi. Ya, artinya inilah yang menjadi harapan kami sebagai warga DKI Jakarta, siapapun nanti. Ya kalau bisa Pak Anies ya Pak Anies, kalau Pak Zaki bisa ya Pak Zaki, ya kan. Yang terpenting adalah kedepannya ini harus benar-benar menjadi Jakarta yang lebih maju, meskipun tidak menjadi ibu kota lagi, kan gitu. Itu sih kalau dari perspektif warga itu, Bang. Mantap, luar biasa tuh. Kalau dari udah lumayan banyak ya. Itu udah lumayan banyak. Tadi kan ada keadilan sosial, 5 kemiskinan, ya kan semuanya itu udah komplit. Jadi Nah. yang tengah kita skip. Nanti terakhir aja. Penutup Nanti ya. terakhir, Pak Fauzan menutup ya. Tambahan Kita- Jakarta, kayak misalkan Jakarta perlu yang bekas Bupati Tangerang gitu-gitu kan nanti mungkin terakhir. Jakarta butuh gubernur yang namanya depannya A, ya kan Ahmad Zaki gitu kan. Jakarta butuh Golkar. Gitu. Dari Kak Uji dulu, boleh Kak silakan ya. Sebenarnya tadi udah semua ya, itu exactly apa yang mau aku omongin, cuman yang mungkin harus kita notice adalah kalau masalah kebijakan publik, hukum ya, itu sebenarnya tadi udah dibilang kan, oh itu sebenarnya kebijakan gubernur sebelumnya. Yang membedakan gubernur satu dengan gubernur yang lain adalah kira-kira dia mau eksekusi yang mana, kira-kira dia pakai perspektif apa. Jadi peraturan kebijakan publik itu bisa numpuk ya, dan bisa saling bertentangan satu sama lain. Oh ini pakai perspektif UU agraria, ini pakai perspektif UU Ciptaker. You can debate tentang apapun itu, tapi masalahnya yang membedakan kira-kira gubernur ini akan mengeksekusi yang mana, dan kira-kira dia pakai perspektif yang mana. Nah, yang saya harapkan adalah dia segala kebijakan apapun yang dikeluarkan, yang sebelumnya maupun yang setelahnya itu akan selalu memakai kebijakan yang emang benar-benar bisa, tadi udah dikatakan, bisa berperspektif masyarakat yang marginal, masyarakat yang emang kira-kira membutuhkan. Jangan ada lagi kejadian kayak Kampung Bayam, Tanah Merah, terus di Kepulauan Seribu itu juga banyak masalah. Dan itu selalu terus-terus, nanti dibilang lah, oh itu tapi udah kebijakan gubernur yang sebelumnya. Enggak, bisa loh, bisa dia ngelangkahin, terus dia tuh punya kewenangan. Kenapa dia jadi gubernur? Dia punya kewenangan untuk kira-kira memilih mana yang kira-kira paling menguntungkan. Belum lagi fasus fasum, itu tuh juga banyak, kebetulan aku juga involved di situ ngurusin, totonya harusnya itu buat fasus fasum, yang notabene adalah buat masyarakat Jakarta, malah dijual ke Lipo. Ini gue sebutin aja, dijual ke Lipo, dijual ke Sumarekon, dijual ke mana-mana. Dan itu banyak. Ada nggak peraturannya? Terjustifikasi nggak pakai ada secara legalitas kira-kira dia itu pakai ketika dijual di Lipo ini ada peraturannya? Terjustifikasi, ada peraturannya. Tapi ada juga peraturan yang bilang itu harusnya buat masyarakat Jakarta. Nah itu yang kira-kira gubernur ini dia bakal pakai peraturan yang mana untuk mengeksekusi itu. Jadi itu yang mungkin harus kita kritisi, harus kita lihat kira-kira dia pakai perspektif mana untuk mengeksekusi peraturan-peraturan tersebut. Begitu. Terima kasih. Thank you. Ini emang Oke. Ya aku pikir udah ditutup belum ya? Belum, satu lagi. Satu Ini lagi. tadi udah bacain visi misi loh. Lagi ngapalin lu, main skip aja. Bentar, Kak Fauzan Nanti tuh dulu. yang GD-nya kita kasih lihat itu tuh kan sih? Iya no, masih Rizal cuttingnya dia. Cutting-cutnya dia. Minyak murah itu ya. Iya. Oke silakan Kak Fauzan terakhir closing Ya statement. sebenarnya harapan dan masalah-masalah yang ingin diterapkan di Jakarta udah disampaikan semua ya. Tetapi itu akan mudah dan bisa
terapkan ya. Jika calon gubernur itu punya leadership yang kuat. Oke. Ya, leadership yang kuat itu terlahir dari pengalaman yang banyak. Eksekutif, legislatif. Ya kan? Heeh. Jadi percuma Pak. IPDN. Harapan keadilan, kemudian macet dan seterusnya, tapi calon gubernur tersebut tidak memiliki leadership yang kuat. Ini Jakarta Pak, bukan daerah Ganti ini. pegunungan kan? Oh, aman. Jadi harus punya leadership yang kuat, yang terlahir dari pengalaman yang panjang memimpin sebuah daerah. Daerah lain seperti Bupati Ya. Tangerang. Oke, terus. Dan yang kedua, harus gubernur yang memang sejalan, seirama, sepandangan dengan pemerintah pusat. Ini banyak nih stok kontennya nih nanti Ya. nih buat lapor nih. Enggak Pak, Supaya karena sinergi suka oleh tidak suka. Prabowo Gibran, Ketika gubernur Jakarta itu berada dalam koalisi yang berbeda dengan presiden, Nanti birokrasinya susah. suka gitu. tidak suka, itu ada hambatan-hambatan. Hambatan. Suka tidak suka ya. Hmm. Tetapi ketika gubernur dan presiden itu sejalan, insya Allah Pak, pembangunan Jakarta itu akan lebih maju, lebih cepat, dan lebih progresif. Ya kan? Mulus semua ya kan? Mulus semua. Saya Ya, butuh jadi, ini. enggak, Aman jadi bos, dua gitu-gitu. Ngusur. Ya. Mulus Aman langsung bos. Aduh kan, saya mau begitu. nih bangun lagi mall di sini. Siap. Mau nutup Gitu-gitu. sumur Jadi resapan, semua Pak. beres. Tuh, Dua poin bablas ini saya. hal yang paling fundamental. Kalau yang tadi itu sifatnya teknis-teknis saja. Teknis Benar, itu. benar. Ya kan, itu teknis. Tapi yang paling fundamental dua tadi. Satu, Memuluskan leadership birokrasi. yang kuat, yang terlahir dari pengalaman yang panjang memimpin benar. sebuah daerah. Ya kan, yang kedua, gubernur yang sejalan seirama dengan pemerintah pusat. Kalau Itu gitu- aja Pak. Kalau gitu langsung diatur sama presiden aja. Tapi kan gini, apa? Gubernur Jakarta presiden aja langsung kalau kayak gitu. Easy. Ya, nah, apalagi Jakarta sekarang ini adalah aglomerasi. Ya kan? Aglomerasi itu kan bukan cuma Jakarta. Jabodetabek, Jur. Tangerang kan masuk aglomerasi. Masuk tuh Jadi dia punya Tangerang. pengalaman memimpin daerah aglomerasi, Pak. Iya. Tapi belum punya pengalaman di DKI Jakarta. Daerah boleh lah, tapi Jakarta belum. Aglomerasi. Kalau Pak, Ini ada kalau di kalau daerah. Anies Baswedan sudah punya pengalaman. Iya. Pak Tapi Jaki, nggak pernah, Pak, dengerin dulu. baru Pak Jaki- jagoan, Pak Jaki ini, belum Pak, taknya. Ketua DPD Partai Golkar Jakarta. Wah. Punya 6 anggota DPRD Iya. Jakarta. Kayaknya tadi kita Otomatis Kita dia juga ngomongin- memahami, Iya. otomatis Kita harap- memahami eh. bagaimana kebijakan di Jakarta melalui apa? Melalui anggota DPRD-nya. Dan sama saja ketua partai di Jakarta sebagai pejabat publik di Jakarta. ya oke. Dari 1 jam durasi kita 30 menit Ahmed Zaki nih. Iya. Bener ya? Ahmed Zaki nih. Ini ketua Agenda ketua terselubung. partai. Ini siapa Dia sih yang bikin punya tema anggota ini? partai. Dia Ya, punya tahu dah. dia punya praksi, dia punya Iya. anggota DPRD Oke. yang bisa mengeksekusi kebijakan-kebijakan di Jakarta. Oke, oke. Saya turut. Oke. Boleh ya, oke. Semangat terus. Harus lebih. Tadi Cocok, pokoknya cocok. tadi ya, nanti kita evaluasi kira-kira apa sih tadi yang kurang gitu-gitu ya. Ya. Tapi udah oke lah kayaknya. Open Ya. mic-nya Coba itu, komen nanti yang Iya. nonton di bawah. Kira-kira kurang Mas tadi Tapi apa tadi, udah sebenarnya mencakup semua sih Kak, dan itu sebenarnya adalah keinginan mungkin masyarakat Indonesia ya, nggak cuma di Jakarta aja nanti gitu loh. Oh iya, Kayak mau punya leadership, mau punya leader yang bisa memperhatikan tentang keadilan sosial, bisa mengayomi gitu kan, dan mau pakai kebijakan yang mana. Bener tadi kayak kita ngurusin perkotaan aja itu nggak bisa yang kayak cuman dari satu kebijakan doang, satu perspektif doang gitu. Kayak banyak banget teori politik perkotaan tuh juga banyak banget kan Kak. Jadi emang kayak mungkin kita harus nyari pemimpin yang diusung nanti dia bisa memikirkan tentang permasalahan-permasalahan Jakarta apa enggak gitu. Termasuk mungkin bukan cuman rakyat marginal ya, tapi juga kelas menengah Jakarta yang sebenarnya termasuk lingkungan Ya. juga gitu kan. Jadi ya we'll see apakah mungkin Ahmed Zaki adalah pemimpin yang pas, kita tidak tahu. Ya mungkin Udah Mas itu terlalu sih. kayak ngendorse nih kita. Iya, makanya kan. Jadi kita harus dapat stop. apa-apa. Amin aja dulu kan gitu. Amin aja dulu. Ya mungkin Anies Syahroni kan kita nggak ada yang tahu kan. Atau Raffi Ahmad jadi Iya bisa Rans jadi. Jakarta. Bener, ya Rans kan, kita nggak ada yang Jakarta tahu. bener. Iya, jadi silakan Apa Kak Zaki Syukron. tadi Zaki udah nggak Zaki lagi jadi Jaki Iya, gitu jadi Jaki Lingko. biar Jaki ada Lingko Jaknya kita di nggak tahu kan. ini gitu kan Jaki ganti nama Lingko. bisa jadi aja gitu. Ya, iya, Jaki, Iya kan, Jaki. Jakarta Indonesia, Jak strip I, wih logonya. Mungkin- Ini apa Mas Jak I? Pokoknya filosofinya adalah soal tuh, masuk tuh, gua kasih ide lu. Oke, Mungkin Jakarta jadi Jakarta. Jak I. Iya dari kita berdua tuh ya. Masuk Iya, lah iya. ya, persentase aja. Heeh.
Ya gitulah pokoknya tentang Pilkada DKI Jakarta ya. Ya. Tapi sebenarnya masih cek ombak sih kira-kira. Masih semua cek ombak. Nanti kita Sesuai juga nggak mungkin sih, gitu. ngomongin yang tempat-tempat lain ya. Mungkin Kalau Jabar ngundang ini juga kan Ridwan Kamil tadi. oh, boleh tuh. Saya kan warga Depok. Mungkin next kita bahas Iya. Jabar ya. soal Depok terutama ya. Jabar maksudnya. Janganlah. Jangan Nggak lah. bakal menang itu PSI ngelawan PKS. Nggak bisa itu ya. Ya, Jadi oke. itu aja dulu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak kakak-kakak di sini. Terima kasih buat narasumber kita. Terima kasih Mas Huda, Bang Fauzan dan juga Dan Oji. Kak Terima Oji. kasih. Jangan kapok lah main ke walkout lah. Apalagi Nanti kita kalau Bang Fauzan undang kita akan tetapkan nanti Semoga jadi Kak bintang kapok tamu ya, kita. Kak Jadi narasumber tetap sampai ada logo JAKI. Iya. Oke, kalau begitu kita sudahi saja. Terima kasih yang sudah hadir di Kelakar Coffee and Comedy Club. Terima kasih sekali lagi Thank you, sudah narasumber. Kak. Siap, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Sampai ketemu di Walkout bab Bab 12. 12. Sampai Bye-bye. ketemu. Nah.